Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dinamika penduduk dan transisi demografi dan rasio ketergantungan. Pertama, apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, komposisi atau struktur, dan persebaran distribusi penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Artinya, jumlah penduduk suatu daerah tidak selalu sama, bisa bertambah atau berkurang karena faktor-faktor tertentu. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah kelahiran atau fertilitas, di mana jumlah bayi yang lahir hidup di suatu daerah akan bertambah jumlah penduduk. Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat pesat. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas, di mana jumlah orang yang meninggal di suatu daerah mengurangi jumlah penduduk. Penurunan angka kematian karena kesehatan yang semakin baik biasanya menyebabkan jumlah penduduk bertambah. Selanjutnya ada migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi adalah masuknya penduduk dari daerah lain atau negara lain yang menambah jumlah penduduk di wilayah tujuan. Selanjutnya ada emigrasi, yaitu keluarnya penduduk ke daerah atau negara lain yang mengurangi jumlah penduduk. Dan yang terakhir itu ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang mempengaruhi kepadatan dan persebaran penduduk di wilayah tertentu. Implikasi dinamika penduduk yaitu perubahan jumlah dan struktur penduduk yang mempengaruhi pendidikan, kebutuhan sekolah dan guru bertambah jika penduduk usia sekolah meningkat. Selanjutnya kesehatan, yaitu perlu lebih banyak fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan kesehatan. Dan yang terakhir itu pangan, yaitu meningkatkan kebutuhan bahan makanan untuk mencukupi seluruh penduduk, serta lapangan kerja, yaitu perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan agar tidak terjadi pengangguran. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi, transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan pola kelahiran dan kematian dalam jangka waktu yang panjang, seiring perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, tingkat kelahiran dan kematian tinggi, penduduk bertambah sangat lambat, angka kelahiran tinggi karena belum ada program keluarga berencana atau KB. Angka kematian juga tinggi karena fasilitas kesehatan minim, sanitasi buruk, bahkan wabah penyakit yang berkeliaran. Tahap 2, kematian menurun. Kelahiran tetap tinggi, ledakan penduduk. Jumlah penduduk meningkat cepat, kematian menurun karena perbaikan kesehatan dan gizi. Namun kelahiran masih tinggi, menyebabkan ledakan penduduk. Baik, selanjutnya tahap 3, kelahiran menurun, kematian rendah, pertumbuhan penduduk mulai melambat. Masyarakat mulai sadar pentingnya keluarga kecil, program KB berjalan, ekonomi membaik, pendidikan pun meningkat. Kemudian ada pun tahap keempatnya, stabil atau kelahiran dan kematian rendah. Jumlah penduduk relatif stabil, pertumbuhan sangat kecil, bahkan di beberapa negara bisa negatif atau jumlah penduduk pun menurun. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan ini berdampak langsung pada kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, dan lapangan kerja suatu negara. Melalui transisi demografi, pola kelahiran dan kematian akan berubah seiring kemajuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Awalnya angka kelahiran dan kematian tinggi, lalu angka kematian menurun menyebabkan ledakan penduduk. Kemudian angka kelahiran ikut menurun, hingga akhirnya tercapai keseimbangan atau stabil. Kesimpulannya, pengelolaan dinamika penduduk sangat penting agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang dan tidak menimbulkan masalah sosial maupun ekonomi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.